It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Belgian Grand Prix 2025 Spa-Francorchamps. Gak hanya F1 akan balik setelah 3 minggu libur, tapi ini juga akan menjadi minggu di mana Sprint Week itu comeback. Dan mengingat title fight musim ini semakin memanas ya, pastinya 2 balapan ke depan sebelum summer break leg kedua akan menjadi balapan yang panas. Dan karena hari ini juga hari Kamis, seperti biasa tanpa basa-basi langsung aja gua bahas prediksi Belgian Grand Prix 2025. So good, akhirnya gue bisa main prediksi-prediksian lagi ya. Dan seperti biasa, gue akan mulai dari pole dan pemenang untuk sprint dan balapan realnya. Kita mulai dari sprint dulu dan melihat forecast balapan minggu ini, yang dimana nanti katanya ada potensi hujan. Gue cuma bisa berharap kalau nggak di titik sampai harus nge-cancel balapan-balapan dan sesi tersebut kayak di 2021. Karena please lah, gue mau nobar ke nobalnya sembalap nih minggu ini ya. Kalau misalnya balapannya di-cancel lagi ya rugi gue dong. Karena cuaca ini prediksi hujan, gue mau prediksi Max akan dapat pole di sprint dan di pole balapan realnya. Tapi Oscar yang akan gue prediksi menang di sprint dan bisa memperlebar jarak poinnya ke Lando sedikit aja. Sementara untuk balapan realnya, bodo amat lah, Sherlock Leclerc cuy. Ferrari akan membawa suspensi baru ke Belgia yang kabarnya sih sukses ya saat testing dan bisa memperkecil gapnya ke McLaren. Dan perlu diingat dalam 2 musim terakhir, Ferrari itu mampu mengimprove mobilnya di paruh musim kedua. Nah, akankah hal yang sama terjadi di musim ini? Bisa jadi, dan demi kondisi mental para tifosi dan agar musim ini juga menjadi makin berbumbu ya, gue harap ini beneran jadi kenyataan. Karena McLaren ya udah menang banyak balapan musim ini, Red Bull atau VerstappenRacing.com tuh juga udah menang 2 kali musim ini, Mercedes juga udah menang sekali sama George, masa Ferrari puasa kemenangan lagi ya kan musim ini? Dan ini fakta yang cukup nyelekit juga, pasti untuk Charles ya. Doi belum pernah meraih minimal 1 kemenangan dalam 2 musim beruntun. Jadi setiap kali 1 musim selesai dan Doi itu udah menang di musim itu, musim depannya puasa kemenangan. Musim depannya lagi ada menang, habis itu puasa lagi. Dan kalau itu terjadi di musim ini ya gitu aja patternnya sampai GTA 6 keluar. We don't care. Let me tell you. We don't care. Jadi ya kita lihat prediksi gue kali ini beneran atau lagi-lagi cuman ngasal prediksi aja kayak yang sudah-sudah. Apalagi gue ada bahas fenomena Charles di kondisi gado-gado kemarin yang dimana rekornya jelek banget ya. Mungkin minggu ini dia bisa memperbaiki rekor itu. Bagaimana dengan Lewis Hamilton, rekan timnya di Ferrari? Nah ini juga lumayan memalukan sedikit karena musim ini dia belum pernah meraih podium di balapan aslinya ya. Sementara 2 McLaren, Max, George, Kimi, dan bahkan anti podium yang udah nggak anti lagi sekarang yaitu Nico Hülkenberg sudah meraih podium musim ini. Sementara Lewis di Ferrari masih belum. Bahkan di track home race-nya yang dimana Lewis 10 podium beruntun aja, situ dia juga gagal dan streak itu juga putus. Tapi di minggu ini, di track dimana Lewis juga lumayan gacor dan meraih kesuksesan, gue akan prediksi Doi akan meraih podium pertamanya musim ini di balapan realnya ya. Dan gue juga akan memberikan tifosi sedikit harapan kalau Lewis akan meraih podium di sprint juga. Jadi sprint dan race utama minggu ini. Ya, teori Saipul 2019 menyatakan bahwa berharaplah terus sampai mampus. Dan gue percaya ini suspensi akan nge-unlock potensi sebenar SF25 itu. Walaupun udah telat juga kalau misalnya bener ya untuk konstruktor karena McLaren udah kejauhan coy ya. Dan mungkin gelar pembalap juga sih. Tapi untuk mengakhiri musim on a high dan membawa momentum itu ke 2026 nanti akan menjadi kabar baik untuk para tifosi pastinya. Halah, musim lalu juga gitu bang. Ngiranya musim ini bakal kebawa momentumnya dari musim lalu ya kan. Tapi malah makin amsyong aja tuh bang musim ini. Lah, iya juga ya. Ya ingat teori tadi, berharaplah terus sampai mampus. Prediksi ketiga, gue tentunya mau prediksi Red Bull. Nah, balapan pertama di mana Red Bull tuh tidak lagi memiliki Christian Horner sebagai tim prinsipalnya. Akan sangat menarik juga sebenarnya untuk melihat 2 balapan ke depan ini. Akankah Red Bull terus downfall atau bangkit sedikit? Dan kita juga jangan lupakan masa depan Max Verstappen untuk musim depan. Akankah dia stay atau join Mercedes? Makanya dah, 2 balapan ke depan ini pastinya bakal panas di on dan off track. Tapi dengan kehadiran Laurent Mekies, tim prinsipal Yuki Duli Racing Bulls, mungkin ini juga bisa jadi titik balik di performa Yuki yang belakangnya emang lagi kurang banget. Dan itu yang akan gue prediksi kalau di Belgian Grand Prix minggu ini, Red Bull akan memiliki 2 pembalap mencetak poin, mau itu di sprint dan race utama. Lagi-lagi ini prediksi yang gue selalu buat dalam beberapa balapan terakhir dan gue mau coba luck gue lagi di balapan ini. Nanti kalau salah ya gue prediksi terus sampai mampus seperti kata Saipul 2019.
He did the same joke about 3 times already. Ya karena gue juga mau seat kedua Red Bull tuh gawe juga gitu ya. Jangan jadi tim Hore doang, San Modri di belakang ya kan. Kalau misal Max yang gawe sendiri ya beneran diganti aja dah nama tim ini jadi VerstappenRacing.com. Tapi kalau misal Max keluar gimana bang? Kan ada rumor dia mau keluar dari Red Bull tuh. Namanya jadi apa bang? Masa jadi Max VerstappenRacing.com juga gitu? Ya, bubarin aja lah timnya kalau gitu. Jangan so iya deh. Ya. Canda. Prediksi keempat dan prediksi tim apa ya? Mungkin kita coba Williams ya, karena ini tim lagi rada-rada juga belakangan ini. Tim dengan jumlah poin terkecil dari beberapa balapan. Dan gue tuh sebenarnya agak gimana gitu ya pas James Vowles tantangan perpanjangan kontrak ya kan. Habis itu Williams langsung underperforming. Habis itu banyak orang ngehujat. Wah kenapa James Vowles berpanjang? Jadi makin ngaco kan ini timnya. Cyaelah brother. Cuman karena beberapa balapan bapuk aja yang bagus-bagus banget sebelum itu malah dilupakan. Bener emang kata Gilang 2019. Satu kesalahan akan selalu lebih diingat dibandingkan 1 triliun kebaikan. Fakta pahit dalam hidup memang ya. Tapi ya kalau Williams performanya mundur di paruh musim kedua ya ini wajar-wajar aja. Karena mereka kan dari awal udah bilang kalau fokus mereka itu di 2026. JV sendiri juga udah bilang mereka nggak peduli 2024 kayak gimana, 2025 juga kayak gimana, nggak peduli juga. Mereka hanya peduli 2026 dan si tahun itulah mereka harus fokusin gitu. Jadi slow aja lah guys, elah. Santai dong, santai. Ya gitulah kurang lebih. Dan mulai dari Belgian Grand Prix, gue yakin Carlos yang sejauh ini menjalani musim yang agak kurang bisa bangkit di paruh musim kedua dan akan mulai lebih sering mengalahkan Albon. Dimulai dari balapan ini, Carlos akan mencetak poin juga di sprint dan main race. Tujuan Williams di paruh musim kedua ini ialah untuk bertahan dan mencetak poin sebanyak mungkin dan finish setinggi mungkin di klasemen. Ingat, semakin tinggi posisi konstruktornya, maka prize money yang akan dapatkan juga akan semakin tinggi. Apalagi Williams sudah lama nggak finish di posisi kelima di konstruktor ya. Tapi kalau misal lebih rendah lagi pun nggak masalah karena semakin rendah posisinya, maka jatah win tunnel juga akan semakin tinggi. Dan itu dapat membantu development mobil mereka. Jadi Williams emang kalau gue bilang lagi di posisi terenak dari seluruh tim menuju 2026. Apalagi lineup mereka juga lagi gacor-gacornya. Seperti biasa, prediksi kelima, gue akan prediksi di luar faktor tim dan pembalap. Dan kondisi cuaca diprediksi hujan, dan ini merupakan sprint week juga. Gue juga cukup prihatin ya selama ban wet Pirelli yang dimana setiap kali kondisi hujan tuh selalu dikacangin, gak pernah dipakai gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu bukan di ban wetnya, tapi ketika kondisi track itu sudah memungkinkan untuk menggunakan ban wet tersebut, visibilitas itu selalu buruk, dan disitulah terjadi red flag ya kan. Apalagi dengan mobil F1 zaman now, visibilitas itu udah di titik dimana ya sudah undrivable dan pada akhirnya ya red flag seperti gue bilang tadi. Dan ketika visibilitas itu membaik, track itu sudah lebih cocok di kondisi intermediate. Kan asem ya? Mungkin ini gue bahas nanti ya untuk video kedepannya, tapi untuk prediksi kali ini, gue mau prediksi kalau balapan beneran wet race, kali ini ban wet akan digunakan dan akan mendapatkan cinta yang mereka layak dapetin. Asli, gede banget gue ngomongnya. Tapi anyway, terakhir kali ban wet itu digunakan saat balapan, seingat gue tuh di Kanada musim lalu, di mana duo Haas waktu itu menggunakan ban wet saat start balapan. Dan itu merupakan keputusan yang bener, sesaat aja tapi. Dan setelah beberapa lap kemudian, ya udah nggak dipakai lagi kan. Tapi setidaknya digunakan gitu. Beda dari kejadian-kejadian sebelumnya, di mana ditelantarkan aja begitu ya. Gua harap sih ya, soalnya ketika hujan tuh turun di sini, ya biasanya jadi mimpi buruk untuk para pembalap kalau soal visibilitas. Jadi semoga aja walaupun hujan, masih bisa memberikan kita balapan yang seru dan dipakai juga tuh ban wetnya ya. Apalagi kalau gado-gado kayak British Grand Prix kemarin, ya toh. Ingat, gado-gado tuh enak cuy, kalau kita bicarakan konteksnya makanan. Dan sama halnya jika kita bahas di F1, kondisi cuaca gado-gado memberikan kita balapan yang sangat gurih cuy. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k subscribe akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, adalah cuy. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.